Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Darmawan, CGP Angkatan 9, Jakarta Timur. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan itu adalah pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Pernyataan tersebut menggambarkan visi pendidikan yang holistik dan mendalam menurut perspektif Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dalam pandangan ini bukan hanya tentang pemberian pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pemberdayaan individu dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan menciptakan ruang bagi pertumbuhan secara utuh. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya mengajarkan aspek-aspek akademis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang secara menyeluruh. Memuliakan diri sendiri dan orang lain atau merdeka batin. Maksudnya apa? Maksudnya pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan budi pekerti seseorang. Memuliakan diri sendiri berarti memiliki rasa harga diri yang kuat dan percaya pada kemampuan diri. Selanjutnya, menjadi mandiri, merdeka lahir. Maksudnya apa? Pendidikan juga bertujuan untuk memberdayakan individu agar dapat mandiri dalam menjalani kehidupan. Merdeka lahir mengacu pada kemandirian dalam hal-hal praktis, seperti kemampuan untuk mengelola diri sendiri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Baik, berikutnya adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan sejati dari pendidikan. Ia mengajukan pemahaman yang mendalam dan luas tentang tujuan sebenarnya dari pendidikan, yaitu membimbing dan mengembangkan potensi alami yang dimiliki anak-anak agar mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang esensi pendidikan yang lebih dari sekadar pemberian pengetahuan dan keterampilan. Ia menggambarkan pendidikan sebagai upaya untuk membimbing anak-anak menuju keselamatan, kebahagiaan, pengembangan potensi penuh mereka sebagai manusia yang bertanggung jawab dan memberi kontribusi dalam masyarakat. Berikutnya, masih tentang menuntun, yaitu pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidik dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan alami anak-anak. Dalam perspektif ini, pendidik memiliki tanggung jawab untuk membimbing potensi alamiah yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup serta mengoptimalkan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya peran pendidik dalam membimbing anak-anak agar tumbuh dengan baik secara fisik, intelektual, emosional, dan moral. Pendidik harus mampu mengenali potensi unik setiap anak dan membantu mereka mengembangkan kekuatan kodrat mereka agar dapat hidup secara berarti dan membawa manfaat bagi diri mereka sendiri serta lingkungan di sekitar mereka. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Tujuannya apa? Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Ing Ngarso Sungtulodo. Bagian pertama dari semboyan ini berarti di depan memberi contoh yang benar. Ing Ngarso mengacu pada kepemimpinan dan contoh positif yang harus diberikan oleh pendidik kepada para siswa. Ki Hajar Dewantara
mengajarkan bahwa pendidik harus menjadi teladan bagi siswa dalam perilaku, etika, dan nilai-nilai yang baik. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Bagian kedua mengandung arti di tengah memberikan dorongan. Ingmadia mengacu pada peran pendidik sebagai penggerak dan penyemangat bagi siswa. Pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan memberikan motivasi kepada siswa untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Tutwuri Handayani. Bagian terakhir berarti di belakang memberikan bantuan. Tutwuri mengacu pada peran pendidik sebagai pendukung dan pembimbing yang siap memberikan bantuan dan dukungan saat diperlukan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidik harus selalu bersedia membantu siswa dalam mengatasi hambatan atau kesulitan belajar. Baik, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak, bahwa setiap anak memiliki potensi unik dan bakat alamiah yang perlu diakui, dihargai, dan dikembangkan. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak, yaitu potensi unik dan bakat alamiah yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pengakuan, penghargaan, dan pengembangan terhadap potensi ini dalam konteks pendidikan. Di sini ada potensi unik. Maksudnya apa? Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap anak lahir dengan potensi unik yang berbeda-beda. Potensi ini mencakup berbagai aspek termasuk intelektual, kreatif, fisik, emosional, dan sosial. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan keistimewaan tertentu yang membuat berbeda dari orang lain. Kita dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai dasar Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan yang mengakui dan menghargai nilai intrinsik setiap individu. Pandangan ini membawa implikasi penting dalam pengelolaan pendidikan yang mengutamakan pengembangan potensi dan bakat alamiah anak-anak, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang berkualitas dan memberi kontribusi positif dalam masyarakat. Lanjut. Kodrat zaman Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan haruslah mengakomodasi dan mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi tuntutan dan perubahan zaman. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan dinamika zaman. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membekali generasi muda dalam keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan perkembangan zaman. Akomodasi terhadap tuntutan zaman, pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat zaman mengacu pada pemahaman bahwa setiap era memiliki ciri khas, tantangan, dan perubahan yang unik. Pendidikan harus mampu mengakomodasi tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat dan lingkungan saat itu. Ini melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan pendekatan pendidikan secara umum agar relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, budi pekerti. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merujuk pada perilaku dan sikap yang baik, luhur, dan mulia. Ia meyakini bahwa pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik adalah hal yang esensial dalam pendidikan. Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya budi pekerti atau karakter yang baik dalam pendidikan. Bagi Ki Hajar Dewantara, budi pekerti bukan hanya tentang aspek perilaku luar saja, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang membentuk dasar kepribadian seseorang. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya budi pekerti dalam pendidikan. Budi pekerti atau karakter yang baik bukan hanya menjadi dasar perilaku yang benar, tetapi juga mencerminkan moralitas dan etika yang diperlukan menjadi individu yang bermanfaat dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang berhamba kepada anak. Pendekatan pendidikan yang sangat memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi anak sebagai fokus utama dalam proses belajar mengajar. Pendidikan yang berhamba pada anak adalah konsep yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengacu pada pendekatan pendidikan yang sangat memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi anak sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran. Istilah berhamba di sini menggambarkan bahwa pendidikan seharusnya melayani dan menghormati anak sebagai pusat perhatian dalam proses pendidikan. Menempatkan anak di posisi sentral. Konsep ini menempatkan anak sebagai pusat dari proses pendidikan. Pendidik harus memahami dan menghormati kebutuhan minat, bakat, dan karakteristik individu anak. Pendidikan tidak boleh dipandang sebagai transfer satu arah dari pengetahuan, tetapi sebagai proses interaktif yang memperhitungkan keunikan setiap anak. Secara keseluruhan, pendidikan yang berhamba pada anak menempatkan anak sebagai subjek yang aktif dan berfokus pada pengembangan individu. Pendidikan diarahkan untuk membantu anak berkembang sesuai dengan potensi dan keunikan mereka, sehingga mereka menjadi individu yang berdaya, beretika, berkontribusi positif dalam masyarakat. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga isi video telah memberikan informasi atau hiburan yang bermanfaat bagi Anda. Kami menghargai dukungan dan perhatian. Jangan ragu untuk berbagi pandangan atau pertanyaan mengenai konten video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.